Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bu Embun di pertemuan 4 untuk mata kuliah Mobile Commerce. Jadi kali ini kita akan belajar temanya tentang XHTML for Mobile Profile di pertemuan 4. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah, tetap semangat walaupun online ya. Yang pertama kita akan bahas markup language. Ini seperti HTML, markup language ini. Apa sih yang dimaksud dengan markup language? Adalah cara untuk menggambarkan isi naskah atau konten. Nah, itu markup language. Contohnya adalah untuk membantu menunjukkan bagaimana isi, lalu juga mempunyai tag, ada kurung buka lancip dan kurung tutup lancip, benda tertentu. Lalu contohnya seperti bold, ini seperti di HTML ya, maka di B kurung buka kurung tutup, atau italic I kurung buka kurung tutup. Markup language ini cara berjalannya yaitu ada dia WML dari HTML dulu, dari yang hypertext markup language, lalu WML, lalu XHTML. Ya, dari WML ini dia semua akan menjadi WML maksudnya. Lalu juga ada HTML, ada XML, ada HTML, dan ada compact HTML. Jadi perpaduan antara HTML, XML, dan HTML itu akan menjadi WML 2.0. Itu adalah untuk markup language. Singkatannya XML itu extensible markup language, HTML itu hypertext, sedangkan HTML itu handled device. Ini jenis ketiga markup language. Evolusi markup language untuk microbrowser. Ada generasi pertama sebagai bahasa bagi pembuatan aplikasi hanya nirkabel ya, itu generasi pertama. Lalu ada juga dikeluarkan WAP 2.0 sebagai bahasa dasar dalam aplikasi WAE. Dan juga di dalam WAE ini adalah ada XHTML dan CSS. Itu adalah kerjasama antara WAP Forum dan W3C. Sehingga dikeluarkan for mobile dan CSS, untuk mobile dan CSS. Nah, si XHTML ini, XHTML, MP, dan CSS akan memperkuat posisi mobile browser dalam percaturan internet karena banyak fasilitasnya. Juga dapat mengembangkan web pada microbrowser. Evolusi markup language untuk WAP, yang pertama WML itu ada 1.0, 1.1 dan sebagainya, 1.x pokoknya ya. Lalu berevolusi menjadi 2.0. Di 2.0 ini ada XHTML dan MP atau mobile profile. Lalu bergabung dengan WAP, CSS, dan extension for XML 1.0. Jadi yang dulu tetap digabungkan di sini, tapi yang kompatibel bersama tambahnya XHTML dan CSS. WML, apa sih WML? Adalah bahasa markup language yang didasarkan atas XML dan dikembangkan WA Forum. Versi terakhirnya 2.0 mengganti generasi sebelumnya yang tadi seperti digambar 1.x. Apa sih kelebihannya? Penambahan fitur-fitur khusus agar kompatibel. Nah, kalau yang dahulu kan tidak terlalu kompatibel, nah sekarang lebih kompatibel untuk mobile application. Proses transformasi juga memudahkan konversi. Lalu juga menyediakan model transformasi menggunakan XSLT atau Extensible Style Sheet Language Transformation. Ini akan mengizinkan naskah-naskah dalam bahasa WML1. Jadi WML1 ini tetap digabungkan ke WML2. Lalu juga mungkin dengan penambahan fitur-fitur khusus untuk kompatibel, agar kompatibel. HTML, bahasa markup atau hypertext markup language, untuk membuat naskah hypertext dalam segala sistem operasi, karena ini bisa di notepad ya. Dan kalian kalau mau membuat PHP itu dengan menggunakan HTML. Ini adalah bahasa resmi World Wide Web atau WWW atau bahasa Indonesia WWW.
Yang E itu WAP CSS. CSS ini kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Bagaimana sebuah naskah dipresentasikan pada layar atau browser. Jadi CSS ini akan memperbagus tampilan layar kalian. Juga akan memisahkan presentasi dari isi naskah, perubahan-perubahan tanpa mengubah naskah. Jadi mempercantik, seperti misalkan CSS ini ingin hurufnya besar-besar atau jenisnya beda atau warnanya beda-beda, dan tinggal dipanggil saja, tidak usah mengetikkan lagi itu dengan CSS, akan mengubah secara otomatis. Lalu yang ke F, protokol-protokol transmisi UML dan XHTML. Kalau XHTML tidak perlu proses encode oleh gateway. Nah, ini dikirim langsung baik melewati atau tidak melewati gateway kepada klien. Karena WML1 masih digunakan menampilkan kedua isi. Jadi si HTML ini tidak memerlukan proses encode. Ini hati-hati ya, memang HTML ini bisa diakses melalui browser. Itu kalau kita klik ada coding itu encode, itu bisa terlihat. Makanya hati-hati kalau pakai HTML karena kelihatan oleh si hacker dan cracker. Browser tool dan server. Web browser standar dapat ditampilkan dengan baik tentu saja pada mobile browser atau micro browser. Yang pertama IE atau Internet Explorer sudah ditampilkan dengan baik WBS-nya versi 5 ke atas. Lalu Netscape ini juga versi sebelum 6.0 memiliki banyak masalah implementasi CSS. Nah, versi setelah 6.0 ke atas itu sudah ditampilkan dengan baik. Tool untuk membangun aplikasi WAE. Banyak sekali WAP SDK yang gratis dan dapat didownload dari internet. Ya, memang seperti aplikasi-aplikasi markup language seperti HTML itu banyak sekali gratis ya, baik Windows maupun Linux. Antar mukanya juga bisa ponsel, dan hati-hati karena tidak aman. OpenWave SDK 5.1. Nah, ini ada tool untuk membuat aplikasi nirkabel yang dibuat oleh OpenWave. Lalu ini juga SDK ini nih, kalau kalian download itu ada editornya, seperti di Java NetBeans itu ada editornya. Editor itu adalah tempat kita mengetikkan untuk coding-coding dan simulator. Untuk memfasilitasi pembuatan simulator ini adalah kalau kita mengeksekut simulasi hasilnya seperti apa, lalu misalkan masih salah di editing dan preview ini hasil yang sebenarnya, dan testing itu untuk menunjukkan errornya apa saja. Lalu juga menyediakan editor khusus untuk pembuatan naskah seperti XHTML, WCC, WML, HTML, bahasa scripting juga mendukung teknologi terakhir. Nah, ini aplikasi ini menggunakan gateway yang dimiliki SDK yang terdapat dalam server simulator. Kalau ini sudah menggunakan gateway. Nokia Mobile Internet Toolkit. Nah, ini toolkit yang kedua. Membuat DTD sendiri dan menyediakan peringatan. Jadi naskahnya itu tidak boleh melebihi batas ukuran byte untuk telepon Nokia. Ini khusus untuk telepon Nokia ya. Banyak sekali fitur, jadi ini agak jadul Nokia Mobile Internet Toolkit. Seperti push message, MMS, WTAI, dan lain-lain. Nah, ini hanya minimal prosesornya hardware komputer 300 MHz dan RAM-nya 12 MB. Nah, ini Nokia Mobile Internet Toolkit sudah jarang digunakan karena memang fitur-fiturnya agak jadul ya Nokia. Sekarang juga handphonenya sudah jarang dibeli orang. Tool validasi XHTML WEC, W3C, layanan validasinya ada XHTML secara online. Ini tool yang ketiga ya. Ini kalau ini secara online. Jadi kalau Java kita juga bisa mengeksekusi secara online atau secara desktop yang kita download lalu kita install di komputer. Caranya adalah mengirim naskah, mengirim codingan kita, lalu di running akan menghasilkan pesan error atau tidak. Web server, konfigurasi server type tipe MIME. Ini bagaimana konfigurasinya? Browser menerima satu naskah, jadi kalian mengirim coding. Lalu
akan dapat membedakan antara image, HTML, audio, atau video. Si server akan merespon dengan informasi yang setiap file kepada browser. Jadi akan direspon apakah file tersebut image, HTML, audio, atau video. Lalu potongan informasi disebut sebagai MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Nah, informasi ini yang tadi dijawab dari server itu disebut MIME. Lalu untuk memungkinkan web server mengolah naskah, maka web server ini harus dikonfigurasi. Ada dua tabel yang menunjukkan tipe MIME. Ada WML dan XHTML. Nah, ini adalah tipe MIME, jenis MIME, dan ekstensi filenya, jenis filenya ada WML, ada compiled WML, ada WML script, compiled WML script, dan WBMP image. Ini untuk mobile ya, jadi kalian pelajari di mobile programming nantinya. Ini kalau tadi untuk WML1, kalau ini untuk XHTML dia lebih sedikit. Jenis filenya ada XHTML, GIF image, dan CSS saja. 3 saja. 5 ini tidak ada jenis filenya. Masih tergantung jenis file dari XHTML atau HTML. Isu lain yang berhubungan dengan XHTML ada soft key. Instruksi yang muncul pada layar ponsel dan dapat dipilih dengan menekan tombol pada papan tombol. Jadi soft key nanti seperti Java juga ya, J2ME kalau kalian pernah ngoding itu ada soft key dan bisa ditekan. Soft key berbeda-beda tiap jenis handphone atau ponsel. Memang setiap jenis ponsel itu pasti berbeda. Ada oke, ada. Jadi soft key ini adalah agak jadul juga ya. Simulator dari OpenWave, soft key sebelah kiri adalah select, OK, atau done, atau berisi title elemen yang disorot. Soft key sebelah kanan sering kosong atau berisi format teks. Soft key, nah ini dia. Ini kalau di J2ME, kalau kita running itu, kalau kita lagi ngoding itu ada soft key-nya juga, ada OK, ada menu, hampir sama lah ya. Ini ada soft key. Kalian harus pelajari ini karena ini masih dasar. Untuk latihan kali ini saya ingin kalian menyebutkan singkatan kemudian kepanjangannya apa yang ada di dalam slide ini. Contoh, WMS XML extensible markup language, HTML hypertext markup language, HTML handheld device markup language, lalu juga CSS style cascading sheet, WAE wireless environment, lalu XHTML extensible HTML, dan banyak lagi tadi ya. Tadi WAP, WBS web browser standar, IE Internet Explorer, WAE tadi sudah. Dan lain-lain sebanyak-banyaknya yang tadi sudah saya jelaskan. Itu latihannya saja, saya akhiri dulu. Semoga memang ini hanya teori saja, untuk prakteknya nanti di mobile programming. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat, meskipun informasinya tidak terlalu banyak ya hari ini, dan mungkin ada simbol-simbol atau istilah-istilah yang kalian kurang memahami. Silahkan di searching, di googling, karena tidak semua materi dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami, bisa japri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.